Dan insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang makna dari akidah. Setelah makna dari akidah, kita akan membahas tentang taharah, rahasia bersuci. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah sebagai pembuka, dan mudah-mudahan Allah juga buka hati dan pikiran kita untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita, mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dosa-dosanya dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal baiknya dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang masih hidup orang tua kita mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani, dan insya Allah mereka senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga teruntuk anak cucu kita yang sedang menuntut ilmu di berbagai jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA. Mungkin ada yang di perguruan tinggi, bahkan mungkin ada yang S2 atau S3. Mudah-mudahan dibagi yang penuh berkah, hati yang bening dari berbagai kotoran hati, niat yang baik kita menuntut ilmu, barokah dari baca Quran kita, tahajud kita, zikir kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada anak-anak kita yang sedang belajar, dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat untuk dirinya, manfaat untuk keluarganya, khususnya kedua orang tuanya, dan insya Allah manfaat bagi bangsa Indonesia. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk Fatihah berikutnya, untuk kita semua yang hadir atau yang belum hadir, atau untuk rekan-rekan kita, kolega kita, jika menghadapi berbagai persoalan, ya, berbagai masalah kehidupan, baik itu ekonomi, pendidikan, sosial, keluarga, ya, jika urusan rezeki, jika rezeki itu di langit, insya Allah Allah segera turunkan. Jika di bawah bumi, insya Allah Allah angkat. Jika jauh didekatkan. Jika ada rezeki yang melekat pada harta kita kotor, mudah-mudahan Allah membersihkan, dan insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Dan insya Allah yang sakit juga diberikan kesabaran dan kesembuhan, dan insya Allah sakitnya menjadi pelebur dosa kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi kita yang berniat menunaikan ibadah haji dan umrah, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, bisa sampai ke musim haji tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Allah berikan kemudahan rezeki, keberkahan rezeki, dan insya Allah rezeki yang barokah halal, bisa untuk berangkat haji,
pulang pergi, dan insya Allah menjadikan haji kita mabruran, ya, mabrur, yang insya Allah membuat kita, insya Allah membuat diri kita, keluarga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu, pada pertemuan sebelumnya kita membahas, ya, tentang para ulama yang membahas tentang para orang yang berilmu, ya, di mana orang yang berilmu itu kalau mereka itu orientasinya duniawi, salah satu siksaan bagi orang yang berilmu namun mereka itu orientasi dunia, hatinya dimatikan. Dimatikan apa? Disiksa, mereka tidak mendapatkan kelezatan di dalam beribadah. Itu siksaan yang paling berat bagi seorang yang ahli ilmu namun tidak mengamalkan ilmunya, dan juga orientasi dunia adalah tidak merasakan kenikmatan atau kelezatan di dalam ibadahnya. Dan itu siksaan paling berat bagi seorang ahli ilmu. Bisa dibayangkan melaksanakan sholat tapi sholatnya kering, membaca wirid tapi wiridnya kering, membaca Al-Quran tapi tidak ada rasanya. Itu kita tidak bisa membayangkan seperti orang kena COVID, selezat apapun makanannya itu tidak akan ada rasanya. Sama, orang yang berilmu tapi orientasinya itu dunia, walaupun dia itu sholat, tetapi sholatnya tidak ada rasanya sama sekali. Ya, akhirnya sholatnya itu kering. Kalau sudah kering, dia itu tersiksa. Nah, itulah siksaan bagi orang yang berilmu. Dan itu disampaikan oleh Syekh Hasan, kemudian disampaikan oleh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, dan kita akan melanjutkan sedikit tentang bagaimana mereka, itu orang-orang yang mendapatkan ilmu tapi tidak digunakan dengan semestinya. Di situ ada sebuah syair. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syair. Wara'i syati yahmi adz-dzi'ba anha fa kaifa idza ru'atu laha di'abu. Itu syair yang masih kelanjutannya. Seorang ini menceritakan orang yang berilmu itu seharusnya seperti apa? Biar tidak kering itu bagaimana? Di situ diterangkan seorang pengembala kambing, ya, pengembala kambing bertugas menjaga kambing dari sergapan serigala. Itu namanya seorang pengembala, ya, ketika mengembala kambing itu menjaga kambingnya dari sergapan serigala. Nah, fa kaifa idza ru'atu laha di'ab. Nah, namun bagaimana halnya bila ternyata pengembala itu sendiri adalah serigala? Ini sebuah ilustrasi yang sangat luar biasa. Seorang pengembala kambing itu mestinya melindungi kambingnya dari serangan serigala. Tapi jika yang mengembala itu adalah serigala, itu pasti setiap hari akan dimakan satu persatu. Sehingga tidak perlu melindungi karena akan dimakan sendiri. Nah, kalau bahasanya anak muda, ya, itu namanya pagar makan tanaman. Nah, jadi pagarnya itu ternyata memakan tanamannya. Nah, ini menjadi
sebuah ilustrasi yang asik, menarik untuk dikaji mendalam, bahwasanya orang yang berilmu itu mestinya melindungi jamaahnya, menuntun jamaahnya, membawa jamaahnya, membawa muridnya, membawa orang-orang yang dicintai, dituntun agar sampai kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sesama, birrul walidain, cinta kepada gurunya, kedua orang tuanya, mencintai tetangganya, mencintai pasangannya, menyintai keluarganya. Tapi bagaimana jika seorang ulama atau seorang guru, seorang pengajar justru menjerumuskan muridnya itu sendiri, bukan semakin cinta kepada Allah tapi jauh dari Allah. Artinya apa? Memang kelihatannya itu cinta kepada Allah, tapi implementasinya tidak demikian. Memang kelihatannya mengajarkan hadis Rasulullah, tapi mengajarkan hadis Rasulullah untuk menghakimi sesama umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang dia itu belajar Al-Quran, tapi Al-Quran bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi untuk menghakimi dan untuk menjustifikasi saudaranya yang seiman. Sama-sama, misalkan sama-sama uh, ibadah haji, sama-sama ibadah umroh, sama-sama baca Al-Quran, sama-sama sholat tahajud, ya, sama-sama punya Nabi yaitu Nabi Muhammad. Tapi karena tidak sama dengan dirinya, ayat-ayat yang dibaca itu untuk menghakimi saudaranya. Bukan hanya dihakimi, bahkan dijustifikasi langsung masuk neraka. Nah, na'udzubillah, semua na'udzubillah. Zaman dulu ada kelompok seperti namanya Khawarij. Ya. Khawarij ini kelompok yang disinyalir oleh Rasulullah SAW sirarun nas, seburuk-buruk manusia. Padahal diterangkan mereka itu ahli Al-Quran. Oh, kalau baca Al-Quran, oh itu kita kalah. Kalau urusan sholat malam pasti kita kalah. Kalau urusan puasa pasti kita kalah. Bahkan di situ disebutkan ahli Quran, ahli puasa, ahli tahajud. Tapi pikirannya begini, orang yang tidak sama dengan dirinya itu disesatkan, bahkan dihukumi masuk neraka. Nah ini kan bahaya ya. Makanya ulama ahlus sunnah wal jamaah dari dulu hingga sekarang itu mengajarkan kalau orang soleh itu akan masuk surga, ya, dengan kesolehannya dituntun agar semakin soleh. Kemudian kalau orang yang berdosa, bagaimana mereka itu bertobat, dituntun bagaimana cara bertobat, cara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kembali kepada Allah dan bertobat sehingga Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, dan akhirnya mendapatkan ampunan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berilmu dengan sesungguhnya, orang alim itu akan menuntun jamaahnya, muridnya untuk semakin mencintai Allah dan Rasulullah, mencintai sesama umat Nabi Muhammad SAW, mencintai pasangannya, keluarganya, mencintai tetangganya dan menghormatinya, bahkan mengajarkan cinta kepada bangsanya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk guru-guru atau orang tua yang menuntun anak kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini nggak mungkin selamat kambingnya kalau ternyata yang mengembala itu adalah serigala itu sendiri. Nggak mungkin selamat jamaah itu kalau ternyata yang mengajarkan itu justru menyesatkan jamaahnya sendiri. Dan sekarang itu kita sering mendengar bagaimana satu dengan yang lain itu saling mengkafirkan. Gimana sama orang Islam mengkafirkan, mengutuk, mengecam, menyesatkan, naudzubillah. Kalau kita insya Allah bagaimana saling menyelamatkan. Kalau ada yang berdosa, kita tuntun bagaimana cara bertobat yang baik. Kalau tidak bisa sholat, kita luruskan bagaimana sholat yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak bisa baca Al-Quran, bagaimana kita sediakan pengajar Al-Quran agar bacaannya sesuai dengan bacaan Nabi Muhammad SAW. Ini. Kemudian berikutnya, syair yang kedua. Ini
kebalik ini ya. Nah, laptopnya nggak sama. Jadi bunyinya begini. Ya ma'syiral qurra, ya. Ya ma'syiral qurra, ya milhal balad. Ya ma'syiral qurra, ya milhal balad. Ma yasluhu al-milhu idzal milhu fasad. Hai para pembawa Al-Qur'an, wahai pembawa Al-Qur'an. Itu namanya ya ma'syiral qurra, para pembaca Al-Qur'an, para penghafal Al-Qur'an, ya, para pengkaji Al-Qur'an. Itu namanya ya ma'syiral qurra. Jadi kalau qori itu satu orang, qurra itu banyak orang. Ya, banyak para pembaca. Berarti kita semua masuk di dalamnya yang sering baca Al-Quran. Ya ma'sarul qurra, ya milhal balad, ma yasluhu al-milhu idal milhu fasad. Hai pembawa Al-Quran, wahai garam negeri, garam itu tidak baik lagi bila sudah rusak. Garam itu tidak baik jika sudah kadaluarsa. Artinya apa? Kalau sudah tidak baik itu tidak perlu digunakan lagi. Jadi di sini diterangkan ya, diterangkan kalau sudah tidak layak itu tidak digunakan lagi. Karena kalau digunakan itu bisa menjadikan penyakit, menjadikan masalah. Apa saja bukan hanya garam, semua jenis makanan, ya semua jenis minuman jika sudah tidak layak juga sudah tidak atau masa berlakunya sudah expired itu tidak berguna lagi dan itu membahayakan. Nah, di sini hai para pembawa Al-Quran, wahai garam negeri, garam itu tidak baik. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya yang pantas disandarkan kepada diri seorang ahli ilmu. Ini penjelasannya di bawahnya. Kita lihat. Nah, nasihat bagi orang alim. Ini nasihat bagi orang yang berilmu. Ketahuilah bahwasanya yang tidak pantas disandarkan kepada diri seorang yang berilmu, yang taat beragama ialah makanan, pakaian, tempat tinggal. Nah, di sini pertama makanan, yang kedua adalah pakaian, yang ketiga adalah tempat tinggal. Dari semua yang berhubungan dengan kehidupannya di dunia haruslah proporsional. Nah, proporsional inilah yang harus digunakan oleh orang berilmu. Apa itu proporsional? Ya, proporsional itu wajar. Proporsional itu tidak berlebihan. Proporsional itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, proporsional. Sehingga kalau berlebihan itu juga tidak baik. Kalau kekurangan juga tidak baik. Maka di sini diterangkan, ya, diterangkan. Artinya condong ya ini. Artinya tidak condong pada kemewahan dan tidak terlalu kekurangan. Jadi seorang pengajar itu kalau terlalu melarat itu juga bahaya. Seorang pengajar itu melarat, itu juga membahayakan. Jadi ada sebuah kisah menarik ya. Dan ini nyata. Dan ini nyata. Ada yang bercerita, namanya santri ya. Santri itu waktu masih di pondok memiliki banyak hafalan. Hafalan Quran dan juga memiliki ilmu yang mapan. Kemudian pulang menikah. Nah, mungkin ya nggak tahu istrinya itu kan ya, namanya istri di mana-mana dari dulu nggak sekarang yang akan datang itu kan mesti cerewet. Ngajar kan, ngajar santri-santrinya. Begitu ngajar santri-santrinya itu anaknya kan nangis. Anaknya nangis, kemudian istrinya itu langsung datang ke musola, langsung anaknya digendong, ngaji terus menerus. Ini anakmu itu mau dikasih makan apa? Ini itu untungnya santrinya sabar. Nah, yang seperti ini pernah terjadi. Makanya kalau sampai hal-hal yang dimiliki seorang pengajar atau guru itu yang betul-betul kekurangan itu kan juga tidak baik. Makanya di sini
harus proporsional. Artinya proporsional itu ada pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan anak dan istrinya sehingga tidak melahirkan namanya tamak. Itu pertama. Yang kedua, tidak terjadi masalah dalam keluarganya. Sebab kalau kekurangan itu bermasalah. Waktunya ngajar, itu kemudian akhirnya masih di tempat kerjaan. Sehingga saya kadang berbincang-bincang dengan teman-teman itu, bagaimana para pengajar Al-Quran itu kita pikirkan dan kebutuhannya dicukupi. Sehingga kita sama dengan menjaga Al-Qurannya. Karena kalau sudah di tengah-tengah masyarakat, kalau sudah bersinggungan dengan pekerjaan, bersinggungan dengan masyarakat, bersinggungan dengan ilmu sosial, kadang itu waktu untuk murojaah, waktu untuk membaca, itu kadang tidak ada. Sehingga akhirnya sedikit demi sedikit ilmunya itu rontok. Illa man rahimah. Kecuali Allah rahmati orang tersebut sehingga dalam kondisi apapun tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini proporsional ya. Kemudian artinya tidak condong pada kemewahan dan tidak terlalu kekurangan. Juga jangan sampai berlebihan. Misalkan ada seorang pengajar, kemudian duitnya terlalu banyak, juga membahayakan. Ada seorang pengajar itu duitnya itu nggak terbatas, unlimited, itu kan juga membahayakan. Jadi pikirannya itu nggak mengajar, ngapain ngajar? Ngajar paling gitu-gitu aja. Ya namanya manusia ya kadang kurang, kadang lebih, ya kadang nggak punya sama sekali, itu biasa. Artinya itu namanya proporsional. Sehingga kita itu bisa menjaga stabilitas hati dan rohani kita, sehingga tetap kita istiqomah di dalam mengajar. Dan ini nasihat bagi orang yang berilmu. Jika tidak mampu untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang zuhud, maka sedapat mungkin jangan sampai berkolusi dengan para penguasa dan pendamba dunia, karena bisa dikhawatirkan hal itu bisa menimbulkan fitnah bagi orang, bagi diri dan agamanya. Berkolusi dengan penguasa, artinya penguasa apa? Penguasa yang disebut adalah, kalau bahasa kasar itu penjilat. Dia itu menjadi penjilat dan kemudian dia itu mendapatkan sesuatu dari penguasa itu tersebut. Kalau mau Kalau tidak mau, maka jadilah orang yang mampu secara ilmu, sehingga kalaupun dia itu berkolaborasi dengan penguasa, penguasa itu bisa bisa diluruskan. Ya seperti Nabi Sulaiman, seperti Nabi Dawud. Itu kan mereka itu menjadi penguasa justru dengan penguasaan di situ dia itu bisa meluruskan, ya mereka itu bisa mengarahkan. Dan di Indonesia itu selalu ada seperti itu, ada yang pro dengan penguasa, maka dengan berkuasa akhirnya bisa berbuat baik, ya bisa berbuat banyak. Saya beri contoh, termasuk Kiai Hasyim Asy'ari itu mengutus putranya Ki Abdul Wahid, ya. Ki Abdul Wahid itu ayahnya Gus Dur, itu masuk di pemerintahan akhirnya menjadi Menteri Agama. Nah, Kementerian Agama itulah kemudian menata perkawinan, menata ilmu waris, menata, itu kalau tidak ada beliau itu mungkin bahaya. Maka diperlukan juga masuk di dalamnya untuk apa? Untuk mengatur tatanan masyarakat, dan masyarakat itu sesuai dengan tuntunan syariat. Tapi mampu secara ilmu dan materi. Jika tidak mampu, ya nggak usah dekat-dekat. Nah, apalagi kolaborasi dengan pengabdi dunia, ya. Bukan pengabdi setan, pengabdi dunia. Nah, kalau menjadi pengabdi dunia, maka dia itu akan menjadi hamba dunia. Bukan berarti melarang menjadi orang kaya. Berteman dengan orang kaya tidak dilarang. Justru kalau kita berteman dengan orang-orang yang mampu, itu kita bisa memberikan manfaat kepada mereka. Tapi tentu saja kalau hati atau rohaninya itu mampu. Nah, kalau orang awam itu jelas tidak mampu. Tapi para ulama itu ada seperti itu. Nah, ini yang melakukan seperti ini ya para ulama terdahulu yang saya pernah contohkan adalah Imam Al-Laitsi. Ya, Imam Al-Laitsi ini konglomerat yang
konglomerat yang kemudian dikritik oleh para ulama karena dianggap tidak mengeluarkan zakat. Ya, ternyata setelah Imam Al-Laitsi ini wafat, diketahui bahwa anak-anaknya adalah anak-anak yang secara materi tidak seperti orang tuanya. Akhirnya anaknya ditanya oleh Imam Malik, kenapa ayahmu konglomerat tapi kamu hidupnya sederhana biasa-biasa saja? Maka anaknya menjawab, ketahuilah wahai sang imam, ayah saya itu memang kaya raya, tapi semua kekayaannya itu digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Yang tadinya bermaksiat, bagaimana mereka infaki sedekah, akhirnya bertobat. Yang tadinya itu menjadi pelacur, akhirnya di apa namanya dirangkul agar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini akhirnya Imam Malik itu terkagum-kagum, ternyata selama ini ya, Imam Al-Laitsi itu menyembunyikan kebaikannya, dan kebaikannya muncul ketika sudah tiada. Nah ini contoh ya bahwa kita tidak harus menjadi orang kaya, tapi kalau bisa orang-orang yang pengabdi dunia itu menjadi orang yang dunianya itu sesuai di jalan yang benar. Untuk pengajar itu yaitu proporsional, ya, tidak cenderung mewah dan juga tidak melarat. Terus kita lanjutkan. Nah, ini masuk pada sub baru, yaitu tentang akal. Insya Allah minggu pertemuan setelahnya yaitu membahas tentang akidah. Kemuliaan akal, fadlu fil akli wa syarafihi. Keutamaan akal dan kemuliaan akal. Wa huwa manba'ul ilm. Ketahuilah bahwasanya akal itu adalah sumbernya ilmu. Ya, akal itu sumbernya ilmu. Di sini saya akan mengambil sebuah contoh dari Al-Quran. Kita mungkin pernah mendengar, bahkan saya yakin Bapak Ibu itu sudah sering membaca, dan saya yakin sebagian sudah hafal. Di Al-Quran itu ada ayat begini, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Itu afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, Imam Al-Ghazali di sini itu subnya di sini adalah tentang akal. Karena banyak ya dari ayat-ayat Al-Qur'an itu mengajak untuk menggunakan akal kita agar berfungsi. Makanya banyak sekali para pengajar, kemudian para pendidik itu untuk mengaktifkan kognitif katanya. Akalnya itu harus bergerak, harus berpikir. Sehingga akal itu sendiri berasal dari bahasa Arab. Ada juga yang yang kita gunakan yang bersumber dari Al-Qur'an, itu namanya berpikir, tafakkur. Makanya di Al-Qur'an itu biasanya menggunakan afala taqilun. Apakah kalian semua tidak berakal? Afala tubsirun. Afala tatafakkarun. Afala yatadabbarun. Itu semuanya disuruh menggunakan akal. Nah, di sini dijelaskan bahwa akal itu menjadi sumber ya, menjadi sumber ilmu, ya, manba'ul ilmi. Wa yadullu ala syarafi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang mengarahkan, yang menunjukkan kemuliaan akal itu adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hadisnya di sini? Di sini disebutkan awwalu ma khalaqa. Awwalu ma khalaqallahu al-aql. Pertama kali mula-mula yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akal. Ya. Awwalu ma khalaqallahu al-aqla. Faqala lahu adbil fa'aqbala thumma qala lahu adbir fa'aqbala qala wa izzati wa jalali ma khalaqtu halqan akrama alayya minka bika aqudu bika wa utiya bika wa usiba
wa bika wa uthiba wa bika wa aqib. Nah, di sini ini hadis Nabi Muhammad SAW yang mula-mula dijadikan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akal. Maka Allah Subhanahu wa taala ya berfirman kepadanya, "Mengapa? Mengapa? Mengapa begini?" Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Menghadaplah." Lalu menghadaplah dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada akal, "Membelakangilah." Ya, membelakangilah. Lalu membelakangilah akal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demi kemuliaanku dan kebesaranku, tidak aku jadikan suatu makhluk pun yang lebih mulia pada sisiku selain engkau," yaitu engkau akal. Dengan engkau aku mengambil, dengan engkau aku memberi, dengan engkau aku memberi pahala, dan dengan engkau aku memberi siksaan. Jadi akal ini begitu pentingnya sehingga orang yang tidak menggunakan akalnya dengan baik itu dikritik dalam Al-Quran, afala taqilun. Ya. Afala taqilun. Tidakkah kalian menggunakan akal kalian? Afala tafakkarun. Tidaklah kalian berpikir. Nah, di sini sangat penting untuk menggunakan akal. Akal itu untuk menganalisis, akal itu untuk berpikir, akal itu untuk mengetahui yang benar dan yang salah. Maka Nabi Muhammad SAW seringkali menggunakan atau mengajak sahabat untuk berpikir. Sehingga kalau di dalam kitab Al-Hikam itu tafakkaru fis sa'ah, berpikir ya dalam 1 jam itu lebih baik dari ibadah sekian tahun. Karena apa? Ketika orang yang berilmu menggunakan akalnya dengan baik dan benar, itu akan mendapatkan ilmu yang banyak. Sehingga dengan akal ini orang mendapatkan ilmu. Dengan akal ini akhirnya ilmu yang diperoleh bisa diamalkan. Tapi dengan akal pula nanti kalau salah, Allah akan menyiksanya. Maka di situ disebut dengan wa'aqib. Nah, akal sendiri itu harus ada yang nuntun. Maka ada istilah namanya kerangka berpikir. Makanya ilmu itu harus bersanad bagaimana supaya ilmu itu tidak keluar dari koridor yang ada, ya, bagaimana ilmu itu sesuai dengan kerangka berpikirnya gurunya, dan gurunya sama dengan gurunya sampai pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau kerangka berpikirnya salah, itu juga membahayakan. Makanya kalau ilmu agama itu harus ada kerangka berpikirnya, pijakannya agar tidak salah. Saya pernah memberikan contoh. Ini kerangka berpikir Imam Nawawi tentang jihad. Jihad itu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang pada umumnya kalau berjuang di jalan Allah pinginnya mati syahid. Nah, maka ada istilah ish kariman au mut syahidan. Ish, hiduplah kalian kariman dalam keadaan mulia, au mut syahidan, atau mati dalam keadaan mati syahid. Maka orang-orang yang berpikir bahwa perang itu tujuannya mati syahid, itu akhirnya diluruskan oleh Mbah Nawawi Al-Bantani. Kerangka berpikirnya itu diluruskan. Bagaimana meluruskan? Perang itu tujuannya harus menang. Karena dia itu ingin menang, karena tujuannya itu yang diperjuangkan adalah Islam, maka syarat-syarat harus dipenuhi. Pertama, fisik kuat, mental kuat, strategi ada, ya. Kemudian tujuannya menang. Nah, sehingga kalau sudah strateginya ada, fisiknya ada, mentalnya ada, kalau berangkat di medan perang itu pinginnya itu menang. Nah, adapun kemudian meninggal dunia, ya, itu persoalan lain, maka meninggalnya dalam keadaan syahid. Nah, tapi umumnya cara berpikir ini dirubah.
Yang penting perang, mati syahid. Sehingga kadangnya yang mau perang, musuhnya gagah-gagah, persenjataannya lengkap, kemudian yang niatnya kuat untuk berjuang, orangnya kecil, tenaganya nggak ada, berjalan 1 kilo itu sudah menggos-menggos, itu kan setor nyawa namanya. Makanya untuk memahami atau kerangka berpikir para ulama itu kadang diajarkan kepada muridnya. Muridnya juga mengajarkan kepada gurunya. Dan guru itu mendapatkan dari gurunya. Maka diserap dengan baik kemudian disampaikan kepada murid-muridnya. Sehingga kerangka berpikirnya sesuai dengan kerangka berpikir gurunya, guru-gurunya sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang saya maksud bahwa akal itu ya punya kemuliaan karena akal itu sumber ilmu. Ya, sumber ilmu itu harus ada sanadnya. Sanadnya itu harus nyambung pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah pernyataan para ulama ini ada di Syarah Muslim ya. Bunyinya begini. Inna hadal ilma dinun, fanzur amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu agama, maka dari mana kalian mendapatkan ilmu agama itu? Fanzur amman ta'khuduna dinakum. Sebab kalau kerangka berpikirnya salah, itu juga salah. Dan itu membahayakan umat. Maka ada kaitannya dengan yang syair tadi itu. Bukannya menuntut umat untuk menjadi cinta kepada Allah, malah cinta kepada gurunya. Sehingga loyalitasnya tanpa batas, sehingga yang tidak sama itu kemudian dia singkirkan, bahkan kadang naudzubillah dikafir-kafirkan. Oh, itu kan sering terjadi. Nah, ini karena kerangka berpikirnya itu memang salah. Sehingga otaknya menerimanya salah, sehingga menjadi doktrinnya kalau baik itu nggak masalah, tapi doktrinnya itu justru doktrin yang membahayakan. Maka di sini wa huwa manba'ul ilmi wa yadullu ala syarafi qauluhu sallallahu alaihi wasallam awwalu ma khalaqa ya awwalu ma khalaqallahu al-aqla faqala aqbil fa aqbala thumma qala lahu adbir fa adbara qala wa izzati wa jalali ma khalaqtu khalqan aqrama alayya minka bika akhudu wa bika uti wa bika usib wa bika ma'akib. Di sini disebutkan ya bahwa kalau salah juga akan disiksa. Mudah-mudahan ya kerangka berpikir kita sesuai dengan guru kita, insya Allah menjadikan kita selamat dan tidak disiksa karena cara berpikir kita salah sehingga tidak sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita lanjutkan. Qala alaihi salatu wassalam. Ini Jibril menerangkan tentang akal. Ya, ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Jibrila masudadu qala al-aql. Sa'altu Jibril su'dadu qala al-aql. Aku bertanya kepada Jibril, yang bertanya Rasulullah, apakah kepemimpinan itu Jibril? Ya, Jibril menjawab akal. Jadi akal itu posisinya sangat mulia ya. Sehingga ada yang mengatakan aina akluka, akalmu mana? Sebab kalau orang menggunakan akal itu pasti logikanya itu benar. Logikanya itu benar. Contoh begini. Nah ini saya sering mencontohkan ini. Kalimat tauhid ya, kalimat ya yang kita ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalimat tauhid. Siapapun orangnya, misalkan kafir selama 70 tahun begitu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah langsung menjadi Islam. Kalau mati langsung masuk surga. Jadi kalimat mulia ini orang kafir mengucapkan langsung menjadi Islam. Ini kalimat kan paling sakral. Nah, logika ini harus kita bangun. Orang kafir mengucapkan kalimat ini langsung menjadi Islam. Bagaimana mungkin orang Islam yang setiap hari mengucapkan la ilaha illallah bersama-sama kemudian dituduh kafir? Loh, ini kan menggunakan akal. Akal yang sehat orang kafir saja mengucapkan kalimat la ilaha illallah langsung menjadi Islam.
Bagaimana mungkin orang Islam yang sejak kecil mengucapkan la ilaha illallah, sholat 5 waktu, puasa, ya, haji, hatam Al-Quran, sholat malam, sholat duha, sholat witir, kadang hafal Al-Quran. Kemudian gara-gara membaca la ilaha illallah secara bersama-sama, lantas dituduh tidak ada tuntunannya, kemudian keluar dari Islam. Oh, ini kan menggunakan akal yang seperti ini. Maka akal itu berfungsi untuk berpikir secara jernih. Tentu saja cara berpikir kita itu harus mengikuti kerangka gurunya sehingga tidak berdiri sendiri. Maka itu namanya akal pun itu juga berpikir itu sesuai dengan tuntunan seorang guru. Sehingga ilmu yang kita peroleh itu betul-betul bermanfaat dan ada yang menuntunnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang akidah, ya. Akidah, tentang akidah yang disampaikan di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Hasan. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Ustaz, terima kasih ya Bapak Ibu. Ternyata amalan-amalan kita syarat diterima itu ya selain niat, pola pikir kita yang juga harus diperbaiki ya. Pola pikir itu akan sangat menentukan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, sehingga ini sangat penting dalam kita melakukan amal agar amal itu benar-benar sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan kita efektifkan waktu ya. Mungkin akan lebih banyak pertanyaan yang akan kita bahas. Dan sudah muncul pertanyaan dari Bu Lilis. Bu Lilis bertanya, sebentar saya geser dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya bagaimana dalam beribadah, contohnya ibadah sholat membaca Quran untuk menghadirkan rasa. Mohon petunjuk untuk menghadirkan rasa itu. Kedua, doa untuk orang yang hatinya tertutup untuk beribadah karena diajak beribadah tidak mau. Oke, saya ulangi, kalau nomor 2 sudah jelas. Pertanyaan yang pertama, bagaimana dalam beribadah? Contohnya ibadah sholat membaca Quran untuk menghadirkan rasa. Oh, mungkin baca Quran tapi bacanya itu bagaimana agar rasanya juga ada gitu Ustaz. Jadi 2 pertanyaan, silakan Ustaz. Terima kasih. Kalau untuk menghadirkan rasa, memang ada pelatihannya, pelatihan atau trainingnya. Misalkan begini, saya sering dan berulang-ulang dan saya tidak akan bosan menyampaikan ini. Misalkan kalau kita baca, kalau kita sholat ya, sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu atau sholat sunnah atau sholat malam ya kita kerjakan. Kalau bisa kita membaca surat atau ayat yang sudah kita hafal dan kita sudah mengerti maknanya. Walaupun tidak mengerti maknanya itu tetap nggak masalah. Misalkan, saya pernah menyampaikan, surat Al-Ikhlas, kulhu, ya kulhu yang kita baca itu kan dahsyat. Pernah ya, sahabat itu kalau sholat itu kan pasti baca kulhu, sholat malam baca kulhu. Akhirnya kan orang ini nggak pernah diajarkan Nabi, tapi kenapa ini selalu membaca? Dilaporkan ya kepada Rasulullah. Lantas dia itu jawabannya akan sederhana. Ya Rasulullah, saya baca kulhu itu karena saya mencintai kulhu. Kenapa kok sampai mencintai kulhu? Karena di dalamnya itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu esa, Allah itu tempat bergantung, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu berbeda dengan sesuatu apapun, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Itu yang membuat dirinya itu tidak bisa meninggalkan surat Al-Ikhlas di dalam melaksanakan sholat setiap saat dan setiap waktu. Akhirnya Rasulullah SAW sejenak mendapatkan wahyu bahwa isinya Rasulullah disuruh menyampaikan kepada orang tersebut bahwa cinta dia terhadap kulhu itu menjadikan dia itu ahli surga. Maka hadisnya begini, riwayat Imam Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Jadi kalau kita membaca kulhu misalkan sholat malam itu pada setiap sholat
Rakaat yang kedua kita baca qul hu, itu kita maknai sehingga akan tahu nanti rasanya. Nah, itu cara ya, cara. Walaupun itu bukan cara satu-satunya. Sebab dalam kitab Al-Hikam itu kalau orang sudah bening hatinya, itu membaca saja walaupun tidak mengerti itu ada rasanya. Membaca walaupun tidak mengerti maknanya itu ada rasanya. Saya sering menyampaikan juga, kalau kita berkunjung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al Munawwarah, begitu kita sampai di pelataran Masjidil Nabawi, itu kan ada rasa. Nah, rasa itulah yang paling mahal, yang tidak ada nilainya, yang tidak bisa dinilai oleh apapun. Karena rasa itu kenikmatan atau kelezatan rohani dan tidak ada ujungnya. Gitu. Begitu sampai di depan makam Nabi itu kan terasa itu. Terasa Nabi melihat. Kadang orang tertentu ya, begitu sampai di Raudhah itu nggak bisa berdoa. Karena apa? Kehadiran dirinya di tempat itu jauh lebih mulia dibanding doa yang mau diucapkan. Malu rasanya meminta kepada ya Rasulullah saya minta. Enggak, karena rasa. Ya itu namanya kelezatan ya, kelezatan rohani. Ya kelezatan seperti orang melaksanakan sholat malam itu punya kelezatan dan kenikmatan rohani. Dan salah satu caranya yaitu ayat yang kita baca itu kita ngerti dan kita sudah pernah belajar surat Al-Fatihah misalkan. Kalau kita melaksanakan sholat itu kan tatkala kita baca surat Al-Fatihah kan begini, Allahu Akbar, itu hadis qudsi ya. Begitu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah menjawab langsung kan, Zakaroni abdi, hambaku telah mengingat aku. Bayangkan tatkala sholat kita interaktif langsung dengan Allah. Kata Allah dijawab, Zakaroni abdi, hambaku telah menyebut aku, hambaku telah mengingatku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Jadi akhirnya kita itu merasa tidak ada yang berhak dipuji di alam semesta ini karena yang berhak dipuji adalah Engkau. Kemudian ayat berikutnya, Malik Ar-Rahmanir Rahim. Asna alayya abdi. Hambaku telah menyanjungku. Jadi nggak ada yang perlu disanjung. Yang disanjung hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Terus Maliki Yaumiddin. Allah menjawab lagi. Majadani abdi. Hambaku telah mengagungkan aku. Semua kecil tidak ada artinya. Sehingga sholat itu ada rasanya. Ada rasanya. Kemudian Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu ya Allah, hanya kepadamu menyembah. Terima kasih ya Allah, kau berikan aku kesempatan untuk menyembah dirimu. Hambaku seorang hamba yang tidak ada artinya. Oh gitu. Jadi akhirnya ada pergulatan, ada apa namanya, ada rasa di dalam sholat. Itu Fatihah. Belum lagi yang yang kita baca misalkan iftitah misalkan, ya iftitah itu kabiro walhamdulillahi katsira wasubhanallahi bukratan wasila. Ini ya Allah sesungguhnya aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian di situ ada kalimat yang menurut saya itu yang menurut saya itu paling paling lezat jika bisa kita nikmati. Inna sholati ya Allah, ini sholatku, wa nusuki dan ini ibadahku, wa mamati dan matiku, wa mahyaya dan hidupku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Jadi akhirnya kita itu yang lain itu dianggap tidak ada. Oh itu nanti kalau kita bisa istiqomah nanti baru akan merasakan namanya kelezatan. Sampai kapan? Ya sampai kita mati sholat itu. Tapi bisa jadi kelezatan itu dalam sehari, besok mungkin berkurang. Bisa nanti suatu saat itu tiap hari bisa merasakan kelezatan. Ya, itu namanya kita orang awam ya. Nah kalau sudah menjadi kekasih Allah, bukan hanya sholat, ya, ibadah-ibadah yang lain, tidur saja itu ada kelezatannya. Bukan tidurnya yang lezatnya, tapi dalam tidurnya itu adalah ibadah. Karena tidur itu menjadi wamin ayatihi. Salah satu tanda-tanda kebesaran Allah itu
yang diciptakan siang dan malam, kemudian mana mukum bilail, bisa tidur. Ya. Oh itu kalau sudah usul kepada Allah itu seperti itu. Jadi tidak hanya sholat, makan saja itu kalau sudah usul itu makanan itu menjadi kenikmatan, bukan kenikmatan makanannya, tapi nyambung kepada zat yang memberi nikmat. Nah, itu. Tapi ya latihan, terus latihan. Makanya kita belajar seperti itu termasuk melatih diri. Sebab kalau tidak ada ilmunya, itu kan akhirnya kita itu melakukan sesuatu tanpa landasan yang kuat. Sehingga kadang itu asal-asalan. Tapi kalau ini kan sudah ada ilmunya, insya Allah bisa. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Amin ya Rabb. Terus yang kedua tadi tentang apa? Tentang ini Ustadz, tentang saya lupa juga. Bentar. Oke, mohon petunjuk. Oh, doa terhadap hati orang yang tertutup kalau diajak beribadah tuh nggak mau gitu Ustadz. Apa doanya? Silakan Ustadz. Memang kadang ngajak orang itu paling sulit ya. Apalagi itu bagian dari keluarga. Mengajak orang itu lebih gampang daripada mengajak orang dekat kita. Maka kalau perlu nggak usah diajak, diwiriti saja. Kok bisa? Jadi ada logikanya, logika ilmiahnya begini. Ini ilmu pengetahuan ya. Manusia itu bahan bakunya adalah air dan tanah. Nah, kalau dalam ilmu biologi, prosentase manusia itu 70% itu ada unsur airnya. Ya. Unsur airnya itu 70%. Dan unsur padatnya itu 30%. Berarti totalnya 100%. Karena manusia itu asal muasalnya air, ya. Kalau bahasa Al-Quran itu mintinil lazib, dari tin itu air yang dicampur dengan tanah. Kalau bahasa Jawanya itu endut, ya. Lumpur. Nah, lumpur itu unsur airnya lebih banyak. Nah, karena unsur airnya itu lebih banyak, maka air itu gampang berubah. Kalau ada warna masuk di dalamnya, itu akan berubah. Kalau dikasih teh jadi teh, kasih susu jadi susu, kopi. Kita tidak akan mengatakan mana air yang dicampur kopi. Langsung kita menyebut kopi karena warnanya sudah hitam. Teh juga sama. Mana air yang dicampur teh karena sudah menjadi teh. Manusia sama. Gampang berubah karena siapa yang mempengaruhinya. Nah, air itu juga kalau ilmu biologi kan salah satunya yaitu mengikuti wadahnya. Oleh karena itu kalau ada orang yang susah dinasehati, diwiriti aja tiap hari, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya, biar lembut, ya. Kalau saya menyampaikan dan ini disampaikan oleh Kiai Hamid, ya, bacakan Fatihah saja setiap hari. Berapa sebanyak-banyaknya. Insya Allah nanti lembut-lembut sendiri, manut-manut sendiri. Batu saja itu kena tetesan air itu tiap saat dan setiap waktu bisa lubang, apalagi hati manusia, apalagi hatinya manusia itu orang yang beriman, ya, orang yang beriman, insya Allah nanti ada perubahan. Dan itu juga yang kita lakukan kepada siapapun, ya, termasuk kepada anak, ya. Guru-guru itu seperti itu. Guru-guru itu seperti itu. Tapi guru-guru yang guru beneran ya. Kalau guru-guru di pegawai negeri itu kadang pokoknya ngajar, habis itu materinya disampaikan, kemudian pulang itu bulan berikutnya seperti itu. Tapi guru yang betul-betul guru, walaupun pegawai negeri, itu tetap murid-muridnya itu didoakan. Bahkan ini ada solawat yang sering baca, itu sering saya gunakan begini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bil lisanil jami' fil hadratil mas'ad. Salatan tumitu biha jismin jismi, qalbin qalbi, wa ruhi min ruhi, wa sirri min sirri, wa ilmi min ilmi, wa amali min amali, wa khuluqi min khuluqi, wa niyati min niyati, wa wijhati min wijhati, wa qasdi min qasdi, wa ta'udu barakatu alaih. Dan barokahnya kembali kepada saya, wa auladi dan anak-anak saya, wa talabati dan murid-murid saya, wa jamaati dan murid-murid saya, ya nur
ij'alin nur bihaqqin nur. Itu sering saya baca. Saya berharap bukan hanya saya yang mendapatkan keberkahan dari sholawat, tapi orang-orang yang bersama saya, anak saya, istri saya, murid saya, keluarga saya, dan itu sering saya baca. Bukan hanya sering, setiap malam. Sholawat itu. Karena kita nggak boleh kan baik sendiri. Harus memberikan inspirasi kepada orang lain, dan kalau jangan sampai kita itu egois ingin masuk surga sendiri. Kalau perlu ajak saudara-saudara kita masuk surga itu dengan apa? Dengan kebaikan, melakukan kebaikan, berarti otomatis mengajakkan ke dalam surga. Jadi orang yang paling egois adalah orang yang berdoa untuk masuk surga sendiri, sementara dia itu tidak ingin yang lain masuk surga. Para ulama, para kiai, para habaib, para kasih Allah itu kan tidak rela kalau orang kafir itu terus-menerus kafir. Mereka ingin kafir itu bagaimana suatu saat mendapatkan hidayah. Nabi sendiri kan tidak rela. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi itu nggak pernah ingin berdoa keburukan untuk orang-orang kafir pada itu. Justru Nabi bagaimana mereka itu mendapatkan hidayah. Nah, Nabi saja kepada orang kafir agar mendapatkan hidayah menjadi Islam, masa kita orang yang Islam kita kafir-kafirkan? Itu kan lucu. Ya, lucunya tingkat dewa. Nabi mengajak orang kafir menjadi Islam, menjadi orang yang ahli ibadah, sementara ada orang Islam yang sholat gara-gara berbeda sedikit kemudian dikafirkan. Itu kan juga aneh bin ajaib. Dan insya Allah kita semua sudah muslim, kita doakan mudah-mudahan ya yang masih keras hatinya Allah lunakkan. Bagi Allah itu mudah. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mungkin terjadi pun kadang bagi Allah itu bisa terjadi. Orang mau berangkat haji nggak punya uang. Kalau Allah sudah menghendaki, pasti berangkat. Kalau Allah belum menghendaki, walaupun di depan pintu Arafah itu dipegang polisi dan akhirnya nggak bisa haji. Itu menunjukkan Allah itu yang berkuasa. Makanya kita terus bermunajat, mencawirin, pikir insya Allah tidak ada yang sulit bagi Allah. Yang penting tidak putus asa. Gitu. Ya, baik, Ustaz. Pertanyaan terakhir ini menarik, Ustaz. Apakah akal itu sama dengan otak? Ini sama pertanyaannya, saya tambahkan mungkin, Ustaz. Apakah hati itu sama dengan jantung? Mungkin gitu ya. Kadang sering muncul pertanyaan itu. Silakan, Ustaz. Otak itu bahasa Indonesia. Kalau al-aqlu itu bil-lughah al-arabiyyah. Ya. Otak itu bahasa Indonesia, al-aqlu. Ya. Makanya disebut dengan al-aqlu. Aklun. Ya, dari bahasa iqalun. Itu akal. Nah, kalau bahasa Arabnya otak itu mukhun. Mukh. Al-mukhu, otak. Ya. Itu lebih pada tidak bergerak, misalkan benda. Nah, kalau bahasa Arab tuh aina mukh, mana otakmu? Otaknya artinya yang kalau kita buka itu biasanya kalau kita makan kepala kambing ya, itu kemudian otaknya kita makan, bahasa itu mukh, otak itu. Tapi kalau akal itu yang bergerak. Jadi akal itu bisa menjadi kata kerja. Makanya dalam bahasa Arab tuh afala ta'qilun. Al-aqlu ya, itu bisa menjadi kata kerja, yaitu bisa bergerak, berpikir. Sehingga manusia itu diberi akal untuk bekerja akalnya, yang kemudian dalam pendidikan yaitu mengaktifkan akal itu secara kognitif. Diajak mikir, diajak merenung, diajak ta'amul, tafakur, tadabbur, itu pekerjaan akal. Itu bedanya di situ. Kemudian kalau qalbun, ya, qalbun itu hati. Dalam Al-Quran ada ayat begini. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Qalbin itu hati. Ya, hati artinya hati itu kalau diartikan, diterjemahkan, hati itu artinya itu qalbun itu qalaba, ya qalb itu berbolak-balik, gampang berubah.
Sehingga ada sebuah doa yang ya muqallibal qulub tsabbit, ya Allah zat yang membolak-balikan hati,